Baik kan menurut kakak apa sih kekuasaan itu? Ya. Menurut saya kekuasaan itu seperti kita tuh bisa mempengaruhi orang dengan cara sikap kita maupun perilaku. Contohnya kekuasaan di pilkada ini seperti apa sih kak? Contohnya tuh money politik. Nah, di money politik ini kayak para calon gubernur atau apapun itu pada ngasih duit kepada rakyat agar kita memilih para calon itu. Oke baik kak, sebelumnya bisa minta waktu sebentar bisa. Oke, baik. Jadi kan kita di Indonesia ini lagi booming-boomingnya dengan pilkada atau kampanye. Jadi di kampanye itu kan ada yang namanya kekuasaan. Jadi di dalam kekuasaan juga tersebut ada yang namanya dengan money politik atau yang biasa kita dengar atau biasa kita orang-orang sebut dengan serangan fajar. Jadi tanggapan kakak tentang money politik itu seperti apa sih kak? Menurut saya ya money politik itu nggak boleh ya, nggak adil karena money politik itu misalnya nih suatu pasangan calon itu memberikan uang serangan fajar itu kepada rakyat. Nah itu sama saja dia itu membeli suara rakyat ya, itu tidak boleh, tidak adil, sama saja itu tidak demokrasi, tidak bersaing secara sehat. Oke baik. Oh ya. Jadi maksudnya kakak ini money politik itu sangat tidak dianjurkan dalam pilkada atau kampanye Bisa karena disebut tidak apatis gitu ya. tidak apatis ya, karena di dalam pilkada atau kampanye ini kita itu lebih ke demokrasi atau pilihan bersaing secara sehat. lah. Oke baik, terima kasih ya kak untuk waktunya. Terima kasih kak. Baiknya menurut kakak nih sebagai masyarakat Indonesia, bagaimana cara kakak untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan kepada pemimpin yang mencalonkan dan selama pemimpin tersebut dilantik? Bagaimana tanggapan kakak terhadap hal itu? Jadi menurut saya pribadi, agar tidak terjadinya penyalahgunaan pemimpin pada kekuasaan mereka itu ada beberapa cara. Yang pertama itu dengan cara pengawasan, lalu transparansi dan partisipasi masyarakat. Kenapa? Karena kalau menurut saya sendiri ya, yang lebih penting itu pengawasan dari pusat atau dari lembaga yang lain, karena agar pemimpin tersebut itu tidak melakukan hal-hal yang semena-menanya. Dan juga partisipasi masyarakat itu penting karena kita sendiri yang mengusulkan nama tersebut untuk memimpin kita. Jadi kalau misalkan mereka ada melakukan pelanggaran, kita yang bisa menuntut mereka seperti itu. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari penjelasan kakak tadi itu ada 3 poin ya kak. Yang pertama itu adanya partisipasi masyarakat. Terus yang kedua itu adanya transparansi. Yang ketiga itu pengawasan yang ketat ya kak. Oke baik ya kak, terima kasih. Baik kan menurut kakak, bagaimana sih kekuasaan itu dalam pilkada dan bagaimana sih caranya kita untuk menanggulangi masalah-masalah kekuasaan di Indonesia ini? Jadi contoh penyalahgunaan kekuasaan pada pilkada ini nih banyak sekali. Contohnya kita ambil yang paling lumrah aja ialah money politik atau yang disebut tuh dengan serangan fajar. Yang seperti kita disogok untuk memilih pasangan calon tersebut. Sogokan itu berupa uang, baju, snack, sembako, apapun itu. Itu salah satu penyalahgunaan yang sangat fatal dalam dunia politik. Jadi cara menanggulanginya itu yang pertama ialah dari kesadaran diri kita sendiri, bahwa kita harus memilih pasangan calon itu menurut hati nurani kita, jangan sesuai dengan apa yang diberi kepada orang. Dan yang selanjutnya cara menanggulanginya ialah butuhnya edukasi agar kita tidak mudah terjerumus ke perbuatan yang seperti itu. Mungkin segitu menurut saya. Oke baik, jadi kesimpulan dari yang kakak tadi sebutkan itu bahwa penegakan hukum itu sangat penting dalam kekuasaan, dalam pilkada. Terus tuh kesadaran diri kita masing-masing. Terus tuh pentingnya juga pengawasan dari KPU, Bawaslu atau KPK. Ya, penting sekali itu. Sangat penting sekali ya. Karena kalau tidak ada pengawasan tersebut, maka dengan mudahnya ada money politik tersebut. Oke baik, terima kasih ya kak. Sama-sama. Baik, kesimpulan dari hasil wawancara saya hari ini yaitu adalah kekuasaan dalam pilkada memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibatnya dalam pengambilan keputusan politik.
namun juga berisiko disalahgunakan, seperti politik uang atau dominasi kelompok tertentu. Untuk cara mencegahnya penyalahgunaan diperlukan pengawasan yang ketat, transparansi, dan penegakannya hukum. Kekuasaan yang diperoleh harus digunakan untuk memperkuat demokrasi lokal, meningkatnya partisipasi masyarakat, dan mengelola sumber daya daerah secara adil. Oke, baik, terima kasih.